Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut ya untuk pemahar berikutnya, yaitu klien nomor 6025. Di sini terawangannya masuk kemarin ya, 13 Juli 2022, dan Mbak Wira baru bisa menerawang hari ini 14 Juli 2022. Kenapa? Karena Mbak Wira sedang ada di luar kota gitu ya. Ada banyak pekerjaan mendesak sehingga untuk terawangan agak terhambat. Tapi nggak apa-apa, kemarin mahar hari ini dilayani kan masih wajar ya. Kecuali kemarin memahar dilayani tahun depan, nah itu baru nggak wajar. Oke, langsung saja tanpa banyak berbual gitu ya. Kita ada terawangan sebuah gelang berwarna hijau, kayaknya sih batu giok. Loh mbak, kok kayaknya sih mbak, kok ragu-ragu ya? Maklum Mbak Wira ini penjual kodam, bukan penjual batu gitu loh ya. Sebuah gelang ya berwarna hijau, kayaknya batu giok. Terawangan klien nomor 6025 ini kosong, tidak berhodam. Loh kok bisa mbak ini kosong tidak berhodam? Mbak Wira menggunakan 3 metode untuk melakukan pengecekan. Metode yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari, menemukan, merasakan vibrasi energi dari suatu benda. Karena konsepnya, grand teorinya begini: apabila sebuah benda itu berhodam, hodam itu adalah makhluk yang termasuk dalam golongan jin. Jin itu apa? Makhluk Tuhan yang terbuat dari nyala api. Kalau dia hidup, maka makhluk yang hidup pasti memiliki energi. Makhluk yang hidup memiliki energi, pasti bisa dirasakan vibrasi energinya. Nah, dari benda ini Mbak Wira merasakan energi ya, tapi Mbak Wira bisa membedakan mana energi itu yang berasal dari benda, mana energi yang berasal dari makhluk. Nah, pada gelang nomor 6025 ini energinya itu berasal dari benda ya, berasal dari pengisian seseorang ya, jadi bukan berasal dari makhluk khodam. Nah, ini harus bisa dibedakan, praktisnya harus paham itu. Memang ketika dirasakan berdenyut-denyut, tapi denyutannya itu bukan berasal dari energi khodam, diisi dan kecil sekali energinya ya. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, kira-kira ada di level 30, jadi kecil sekali. Dah menteri-menteri mau habis kalau orang Jawa bilang. Nah, apakah energi ini memberikan tuah tertentu? Menurut Mbak Wira tidak. Kenapa? Karena sifatnya adalah energi murni. Jadi bagaimana Mbak cara menggunakan energi murni itu? Ya kalau levelnya 30 ini kayaknya tinggal nunggu habisnya aja. Ya nggak bisa digunakan untuk suatu hal tertentu menurut Mbak Wira lah ya. Mohon maaf, Mbak Wira tidak menjelekkan seseorang, Mbak Wira tidak menjelekkan praktisi tertentu, karena toh juga Mbak Wira tidak tahu ini belinya di mana, harganya berapa, dukunnya siapa. Mbak Wira tidak tahu. Jadi mohon maaf, ini adalah menurut pandangan Mbak Wira. Karena Anda datang ke Mbak Wira ingin diterawang, maka akan Mbak Wira terawang menurut pandangan Mbak Wira. Orang lain bisa jadi memberikan pandangan yang berbeda ya. Tergantung Anda tinggal nanti mau mengikuti pandangan yang mana. Itu bebas. Gitu loh ya. Nah, ketika energi ini Mbak Wira telusuri ya, Mbak Wira semakin yakin bahwa ini bukan berasal dari makhluk. Kenapa? Karena ada metode yang kedua yang namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda visual, tanda-tanda kehadiran kodam, tanda-tanda manifestasi dari sebuah kodam yang ada pada benda. Mbak Wira lihat, Mbak Wira cari sana kemari, Mbak Wira tidak menemukan ada sosok apapun di sini. Loh Mbak, kok katanya dukun A ada sosok wanita di dalam ini? Iya memang benar, tapi dia statusnya adalah jin liar, bukan kodam. Loh, gimana lagi itu Mbak? Kok ada lagi itu jin liar bukan kodam? Jin liar adalah jin yang masih liar, belum ditundukkan, belum diikat dengan perjanjian. Kalau sudah diikat dan ditundukkan ya, diikat dengan perjanjian, dikontrak, baru kita sebut dengan kodam. Apakah semua manusia itu karyawan? Belum tentu, ada yang bukan karyawan. Tapi kalau karyawan itu sudah pasti manusia. Kalau Anda adalah seorang bos, pemilik perusahaan, tidak semua orang yang Anda jumpai itu karyawan Anda. Kalau orang itu sudah diikat perjanjian, disumpah untuk tunduk setia pada Anda, beri imbalan tertentu, baru itu disebut dengan khodam, disebut dengan karyawan. Bisa dipahami ya. Jadi tidak semua penampakan itu lalu disebut dengan khodam. Inilah penyakit ya praktisi zaman sekarang. Demi supaya pembaharnya senang, indah-indah di telinga yang disampaikan. Oh, ini ada khodamnya, sosoknya wanita cantik. Padahal itu jin liar, belum diikat dengan perjanjian. Loh kok bisa Mbak Wira membedakan ini jin liar atau bukan? Ya bisa. Mbak Wira kan punya teknik wawancara. Mbak Wira bisa bertanya. Mbak Wira tahu karakter energinya. Emang terawangan Mbak Wira yang wawancara akurat, Anda bisa cek di YouTube Jejak Mistis. Dalam setiap terawangan ada testimoni dari klien yang diterawang. Gitu loh ya. Jadi percaya diri gitu loh ketika memberikan terawangan itu ya bener. Bukan hanya sekedar buru cepat, ngejar cepat, tapi meleset semua. Mbak Wira mending tenangkan diri, mencari waktu yang pas, mencari pikiran yang tenang, yang enak, supaya terawangnya tetap akurat. Jadi secara visual ada penampakan, tapi itu tadi ini jin liar, bukan kodam. Bisa dipahami ya. Lalu apakah jin liar ini membawa dampak negatif? Tidak. Apakah membawa dampak positif? Juga tidak. Lalu apa dia ngapain di situ? Ya sekedar numpang. Ibarat dia lihat ada rumah bagus, mewah, bersih, kosong. Ya dia numpang di situ.
dia tempati di situ. Tapi ya sebagaimana karakter jin tidak bisa dicari dampak positifnya, juga tidak memberikan dampak negatif. Masih bagus ini, nggak ada dampak negatif. Ada juga yang memberi dampak negatif. Bisa Anda cek itu di YouTube Mbah Wira itu. Ada orang yang setelah punya azimat, bisnisnya terus menerus kena masalah. Ada yang seperti itu. Gitu ya. Yang terakhir yaitu apa? Metode injeksi energi. Ini untuk memaksa kodam keluar apabila kodam memang sulit untuk diterawang. Ya, jadi ada dua metode. Kalau kita nggak bisa masuk ke dalam untuk melihat kodam, maka kodam yang kita tarik keluar supaya bisa kita lihat. Mbah Wira injek dengan energi beberapa kali, ternyata tidak ada feedback, sehingga benda ini memang fix tidak berkodam. Paham ya? Nah lalu, padahal benda ini sebulan lalu masih berkodam loh Mbah. Ada beberapa perkara yang menyebabkan benda berkodam menjadi kosong atau kehilangan kodamnya. Ini udah banyak ini sebenarnya Mbah Wira bahas, nggak apa-apa lah, saya bahas untuk Anda ya. Yang pertama yaitu apa? Dialih rawatkan atau beli di reseller. Contoh Mbah Wira narik keris pusaka Empu Gondrong. Sakti Mantraguna nih, si keris Empu Gondrong ini. Karena sakti ada kolektor naksir. Dibelilah si keris ini tadi. Memang benar secara fisik si keris pindah. Tapi secara kodam belum tentu mau pindah karena faktor tidak jodoh. Akhirnya apa? Keris Empu Gondrong jadilah hanya keris biasa. Tapi secara esoteris, secara kodam dia tetap ikut Mbah Wira. Sehingga si keris jadi kehilangan kesaktiannya. Tahu kalau kerisnya nggak sakti dijual sama si kolektor A ini tadi, itu namanya beli di reseller. Itu loh ya, reseller itu seringkali nggak paham kuncian, nggak paham bagaimana bonding, nggak paham melakukan perjanjian dengan kodam, sehingga akhirnya apa yang terjadi yaitu tadi kodam kehilangan kesaktiannya. Ya, suatu benda berkodam kehilangan kesaktiannya. Atau misal ada Mbah Wira jualan benda ke A, disandingkan dengan bagus, tuannya jalan. Si A udah selesai hajatnya, misalnya gelang pengasihan, dia udah punya istri rangkap 3, udah cukup. Akhirnya dijual sama si A ke si B. Istrimu kok 3? Iya nih, berkat gelang ini nih, Sakti Mantraguna. Kodamnya pelet, sekali lirik wanita langsung telanjang minta ML. Tergoda sama iklannya, beli. Buktinya istri saya sudah selusin. Tergoda beli. Padahal kodam dalam gelang ini tadi udah disandingkan untuk si A. Sama si A karena udah cukup dijual ke si B. Nah ini beli di reseller itu seperti itu. Akhirnya bendanya tok yang berpindah, kodamnya tidak ikut berpindah. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga dan yang keempat apa? Pantangannya dilanggar, perawatannya tidak dipenuhi. Pantangan dan perawatan adalah bagian dari perjanjian antara dukun yang berritual dengan kodam yang diritual. Kalau pantangannya kalau pantangannya dilanggar, berarti dianggap perjanjian itu batal. Misal, jangan dibawa ke WC, lupa kebelet boker, cepet-cepet langsung ke WC, lupa gelangnya dipakai. Lah, akhirnya perjanjiannya dianggap batal, kodam pergi kembali ke alamnya. Atau udah tahu nih, waduh perjanjiannya kok saya langgar pantangannya, jual ah. Nah, beli di reseller, tetap akhirnya bendanya kosong. Atau perawatannya tidak penuhi, contoh tiap malam Jumat harus kasih kopi, lupa, nggak sempat malam Jumat, lupa ngasih kopi. Akhirnya itu tadi perjanjian dianggap batal. Lalu yang terakhir yaitu apa? Mati, kalah dalam berperang. Contoh, Anda punya gelang pengasihan, ya, Mbah Wira juga punya gelang pengasihan. Anda naksir sama Anya Geraldine, Mbah Wira juga. Anda perintahkan kodam dalam gelang untuk memelet Anya Geraldine. Mbah Wira juga pengen kodam kita bertempur karena kok Anya Geraldine cuma satu. Kodam Anda kalah, mati, afirmasi Anda gagal, nggak terpenuhi. Anya Geraldine naksirnya ke Mbah Wira. Selain afirmasi Anda tidak terpenuhi, kodam dalam benda Anda juga mati. Ya itu contohnya. Perjian juga gitu, pengelarisan misalnya. Anda jualan soto, Mbah Wira juga. Ada pembeli satu lewat, soto mana ya, A apa B ya, Anda kirim kodam pengelarisan, Mbah Wira juga. Kodam kita bertempur, kodam Anda mati. Akhirnya si beli sotonya di Mbah Wira, kodam Anda mati, azimat Anda kosong. Jelas ya. Jadi itulah tadi ada beberapa hal yang bisa Mbah Wira jelaskan dari gelang hijau yang kayaknya batu giok kayaknya ya. Nanti silakan kalau ada yang ingin ada yang ingin diceritakan, boleh, ada yang ingin disampaikan juga silakan ya. Nanti akan Mbah Wira screenshot untuk testimoni di YouTube Jejak Mistis. Terima kasih, selamat sore.